Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nonton Tias dengan NIM 216121102 dari kelas 5C dan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen terkait tugas UTS dengan mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan pertama, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam? Jawaban saya, hadis tersebut menyebutkan benar bahwasannya Nabi Muhammad itu diperintah untuk menyempurnakan akhlak. Namun dari hadis tersebut bukan berarti ilmu itu tidak penting, dan salah satu hal mengapa akhlaklah yang disempurnakan lebih dahulu, karena akhlaklah yang bisa menjadi salah satu pemberi arah dalam mempelajari suatu ilmu. Dengan akhlaklah kita bisa juga memilah untuk menyempurnakan ilmu yang kita harus cari. Selain itu, ilmu tanpa akhlak yang mulia dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat juga. Nah, berikut adalah beberapa dampak yang terjadi bila seseorang itu memiliki ilmu tanpa akhlak yang mulia juga. Yang pertama, ilmu yang dimiliki tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesombongan, dan yang kedua, kesombongan dan merasa lebih dari orang lain dapat muncul juga. Yang ketiga, tidak memiliki rasa empati dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Yang keempat, tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang kelima, tidak memiliki moralitas dan etika dalam bertindak. Yang keenam, dapat membawa pada kehancuran dan kerusakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus memperbaiki akhlak kita agar sejalan dengan ilmu yang dimiliki. Ilmu dan akhlak yang mulia harus selalu ditingkatkan dan dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, yaitu sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Soal yang kedua, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Nah, apa manfaatnya solawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang ma'sum dan sempurna. Nah, jawaban saya, ketika kita berdoa kepada Nabi Muhammad atau ketika kita bersolawat kepadanya, Nabi Muhammad itu mungkin tidak mendapatkan apa-apa ya, tapi secara tidak langsung ketika kita mendoakan Nabi atau bersolawat kepada beliau, maka kita mendoakan diri kita juga sendiri gitu. Yang dimana manfaat Nabi itu jatuh kepada kita, sama seperti ketika kita berdoa atau minta kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa, maka kita juga akan mendapat jawaban dari doa kita gitu ya. Nah, ketika kita membacakan sholawat untuk Rasulullah SAW, beliau akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pujian yang baik dari Allah di antara penghuni langit dan bumi. Selain itu juga, membacakan sholawat untuk beliau juga dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad sendiri, sekaligus doa yang bernilai pahala. Meskipun beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna, membacakan sholawat untuk beliau dapat memberikan manfaat bagi umat Islam seperti menghapus dosa, mendapatkan syafaat, dan hidup berkah hingga di hari kiamat kelak. Soal yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk bedanya makhluk. Nah, tapi mengapa kita harus berakhlak kepadanya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah emang zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan ibadah dari makhluk. Namun, kita sebagai makhluk atau hamba yang beriman, kita harus berakhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bentuk penghormatan atau bentuk syukur atau bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu antara lain, yang pertama, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Yang keempat, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar setelah berikhtiar maksimal atau sebanyak-banyaknya.
Dan kelima, memohon ampun hanya kepada Allah. Yang keenam, bertobat kepada Allah. Yang ketujuh, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang kedelapan, takwa atau rasa takut kepada Allah sehingga mengikuti perintahnya dan kita menjauhi larangannya juga. Dan kesembilan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 10, ikhlas kepada Allah. Yang 11, khauf dan roja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat memperoleh keutamaan seperti mendapatkan syikaf furqan, berkelimpahan berkah, jalan keluar dari kesulitan, rezeki tanpa diduga, dan ampunan dosa. Selain itu, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala juga dapat membentuk kepribadian muslim yang baik dan mendekatkan diri kepadanya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya terkait soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.